Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa satubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamin. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. An kana zamali wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balagnahum kama balagna ashabal jannati is aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kassarim. Fatanadaw musbihin anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Kazalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bizalika za'im. Am lahum syuraka falyatu bi syuraka ihim in kanu shadiqin. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Laqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fazarni wa may yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am yadahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil huti isnada wa huwa makzum. Laula tadarukahu ni'matum mir rabbih lanubiza bil 'ara'i wa huwa mazmun. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas solihin. Wa iyakadul ladzina kafaru la yusrikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, senantiasa kita bisa berkumpul di masjid untuk melaksanakan acara apel tausiah yang semoga dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekalian, tahu nggak ibadah yang paling utama? Sholat, apalagi? Zakat, apalagi? Ya, di sini Ustadz mau membahas salah satu ibadah yang paling utama, yaitu belajar ilmu agama. Ya. Ada Imam Az-Zuhri mengatakan, ma'abdu indallahi bisyai'in minal ilmi ma'indallahu bisyai'in afdalu minal ilmi. Tidak ada ibadah yang paling utama melebihi belajar ilmu agama. Ya, ketika kita mendapati pelajaran agama, kita harus bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Ya, salah satu cara untuk kita bersemangat mempelajari ilmu agama adalah membaca atau mendengar kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu agama. Dari sini Ustadz akan membawakan kisah tentang Abu Bakar Al-Muharibi, ya, seorang ulama yang sangat semangat sekali untuk belajar ilmu agama, yang sangat bersungguh-sungguh saat mempelajari ilmu agama, ya, sangat bersungguh-sungguh untuk murojaah. Teman-teman tahu nggak apa arti dari murojaah? Ya, mengulang. Ya, Imam Abu Bakar Al-Haribi ini dia sangat semangat sekali untuk mengulang-ulang pelajaran yang telah dia dapat dan mengulang-ulang bacaan-bacaan kitab yang telah ia sering baca. Ya, jadi ketika kita mendapat pelajaran dari guru kita, ya, kita harus mengulang-ulang kembali pelajaran yang kita dapati di sekolah, ya, di kelas maupun di masjid. Ya, kita juga harus memurojaah hafalan-hafalan Quran. Ya, jadi namanya pelajaran, namanya peringatan, itu pasti bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Allah SWT berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, ketika kita diperingatkan oleh guru kita, ya, dikasih pelajaran oleh guru kita, itu harus dimurojaah kembali, ya, diulang-ulang kembali oleh kita di rumah maupun di mana saja. Kita harus mengulang-ulang pelajaran yang telah kita dapati. Ya, jadi pada satu ketika, ya, Imam Abu Bakar Al-Muharibi ini mengulang ada suatu kitab yang ia sering baca, yaitu kitab hadis Sahih Bukhari. Ya, siapa yang tahu hadis Sahih Bukhari? Ya, Sahih Bukhari itu di dalamnya lebih dari 7.000 hadis. Ya, sangat tebal. Tapi Abu Bakar Al-Muharibi ini tetap mengulang-ulang bacaannya, tidak pernah bosan untuk mengulang-ulang bacaan kitabnya. Ya, sampai suatu ketika dia sudah mengulang-ulang lebih dari 700 kali bacaan kitab Sahih Bukhari. Ya, jadi kita juga harus mencontoh, ya, mencontoh para ulama untuk belajar ilmu agama, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Ya, jangan bermalas-malasan ketika ada pelajaran ilmu agama, ngobrol sendiri sama temennya, ya, gurunya lagi menjelaskan, main-mainan, ya, main bola kecil, ya, lari-larian, main polisi maling. Siapa yang di sini? Guru lagi menjelaskan, yang main-mainan. Ayo, yang Ikhwan. Ya, jangan, ya, karena pelajaran itu penting bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu kisah yang pertama dari ulama siapa namanya? Abu Bakar Al-Muharibi. Yang akhwat, siapa ulama namanya? Abu Bakar Al-Muharibi. Ya, kisah yang kedua dari Baqi bin Makhlad. Siapa yang tahu ulama Baqi bin Makhlad? Ya, Baqi bin Makhlad ini berasal dari kota Andalusia. Siapa yang tahu kota Andalusia? Apa? Ya, kota Andalusia yang sekarang menjadi Spanyol. Ya, jadi Baqi bin Makhlad ini berasal dari kota Spanyol. Ya, tapi dia ingin mempelajari ilmu agama ke kota Baghdad bersama Imam Ahmad. Suatu ketika Baqi bin Makhlad ini menempuh perjalanan menuju kota Baghdad. Ya, pada perjalanan tersebut
Baqi bin Makhlad ini menempuh jarak lebih dari 6.000 kilometer. Ya, pada zaman itu belum ada yang namanya kendaraan seperti mobil, pesawat. Ya, di sini siapa yang udah pernah jalan 6.000 kilometer? Jalan 6.000 kilometer. Ya. Ya, kita di sekolah, dari rumah ke sekolah itu cuma berapa? Berapa? 1 kilo, 2 kilo. Ya, di sini ada yang rumahnya dekat, cuman tinggal jalan. Ya, tapi enggak bagi Baqi bin Makhlad ini. Ya, Baqi bin Makhlad jalan jauh. Ya, dari kota Andalusia menuju kota Baghdad. Tapi sesampainya Baqi bin Makhlad di kota Baghdad, ya tidak semudah itu untuk menemui Imam Ahmad. Ya, jadi Baqi bin Makhlad ini dipersulit oleh penguasa. Pada zaman itu Imam Ahmad sedang dilarang oleh penguasa Baghdad untuk banyak memberi pelajaran-pelajaran agama bagi orang-orang Islam tersebut. Ya, dilarang oleh penguasa. Jadi ketika Baqi bin Makhlad datang, ya dilarang oleh penguasa untuk belajar oleh Imam Ahmad. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Baqi? Apakah pulang ke Andalusia? Ya, dia udah capek-capek jalan. Ya, capek-capek jalan ke kota Baghdad. Tapi ujung-ujungnya nyampe di sana nggak boleh belajar. Ya, apa dia pulang lagi ke Andalusia? Apa tetap di sini? Di mana? Ya, Baqi bin Makhlad tetap di kota Baghdad. Ya, dia mencari suatu cara agar supaya dia bisa mempelajari ilmu agama bersama Imam Ahmad. Ya, dia menemui cara. Ya, caranya itu adalah dia merubah penampilannya dari seorang pelajar, ya dari bersih, rapi menjadi orang peminta-minta. Ya, yang pakaiannya kotor, ya lesu, robek-robek. Ya, demi bisa belajar bersama Imam Ahmad, demi bisa belajar ilmu agama. Ya, di sini kalian kalau berangkat sekolah dilarang nggak sama pemerintah, sama penguasa? Fulan nggak boleh belajar, ya udah di rumah aja. Kamu nggak boleh berangkat sekolah, di rumah aja, nggak ada yang boleh sekolah. Dilarang nggak? Enggak, tidak dilarang. Dan juga kalian berangkat sekolah sudah ada motor. Ya, siapa yang di sini ke sekolah pakai motor? Yang dianterin naik mobil. Kalau naik pesawat siapa? Ya, kita sudah enak ya ke sekolah dianterin sama orang tua kita naik motor, naik mobil, ada yang naik pesawat juga. Ya, jadi sudah gampang belajar di zaman sekarang, tidak sesulit zaman Baqi bin Makhlad. Ya, dia jauh jalan ribu-ribu kilometer ya untuk belajar ilmu agama. Ya, jadi kita harus lebih semangat dan lebih bersemangat lagi daripada Baqi bin Makhlad. Ya, kita sudah difasilitasi, ada yang namanya YouTube. Ya, kita bisa belajar melewati YouTube. Ya, kemarin pas lagi zaman COVID, ya kita juga masih bisa belajar ya lewat yang namanya online. Siapa yang Zoom, lewat Google Meet. Ya, kita sudah difasilitasi banyak oleh pemerintah untuk belajar. Ya, jadi kita harus lebih semangat lagi daripada Baqi bin Makhlad. Ya, jadi mungkin ini sedikit dari Ustadz. Ya, Ustadz cuma ada 3 pertanyaan. Ya, yang bisa jawab Ustadz kasih hadiah. Ayo, duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi. Ayo, yang rapi Ustadz pilih. Kelas 1B nggak rapi nih duduknya. Kita mulai dari kelas 1A dulu. Kelas 1A. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama ulama yang pertama. Siapa? Yang Ustadz kisahkan pertama siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Umay, tahu nggak Umay? Nama ulama yang sering murojaah, yang membaca kitab hadis Sahih Bukhari. Tahu nggak?
Nggak ada yang tahu. Lempar ke kelas 1B. Kelas 1B. Siapa yang tahu? Azlan, coba Azlan. Siapa Azlan namanya? Abu Bakar Al-Muharibi. Al-Muharibi. Iya, Masya Allah. Azlan. Ini Azlan. 1. Ya. Sekarang ke kelas 2A. Kelas 2A. Sebutkan ulama Baki berasal dari mana? Kota apa? Kelas 2A. Ayo. Kamu siapa namanya? Maju. Tunjuk tangan dulu. Sini ayo kamu. Namanya siapa? Khadijah. Khadijah. Berasal dari mana? Dari Spanyol. Masya Allah. Ya, dari Spanyol. Baki bin Makhlad ini berasal dari Spanyol. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga. Kelas 2B. Pertanyaan terakhir. Apa kitab hadis yang dibaca oleh Abu Bakar Al-Maharibi? Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang tahu, 1, 2, 3. Ya. Sekarang rebutan ya. Sebutkan kitab hadis yang dibaca oleh Imam Abu Bakar Al-Maharibi. Disebutin duluan jawabannya. Masa disebutin duluan jawabannya? Nggak asik nih. Turunin dulu tangannya, turunin dulu. Ganti pertanyaannya. Ulama Baki belajar dengan imam siapa? Kelas 6A. Siapa namanya? Dia Baki belajar di kota apa? Baghdad. Masya Allah. Ya. Apa pilih kasih? Tadi aku tanya kelas 2B, nggak ada yang bisa jawab. Ini aku dibilang pilih kasih. Adik-adik, apa aku pilih kasih? Emang aku pilih kasih adik-adik? Iya. Aku nggak pilih kasih kan? Aku udah tanya, kamu nggak bisa jawab. Wah, aplikasinya. Ya. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf karena salahnya datang dari Ustadz dan dari setan, kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.